warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kebetulan ini musimnya sudah mulai musim penghujan ya, sudah mulai banyak penyakit, jadi kita semua harus jaga kesehatan dan untuk kelasnya selalu dibersihkan agar kita semua bisa mencari ilmu bersama-sama dan bisa mengejar cita-cita kita di suatu hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Jadi, Alexander, Andreas, Fahmi, Bayu, Wildan, Akil, Hadir. Alfa ya, Nabil, Mursid, Hadir Pak. Alafar, Gabriel, Ade Fajar, Chandra, Kevin, Raihan, Farul, Adi Nanto, ya apa ya? Rian, Octavian, oke, semuanya lumayan yang hadir pada hari ini. Oke, pada pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian mesin bubut dan alat-alat potongnya menggunakan alat potong apa saja. Nah, untuk pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan pada pemesinan bubut. Jadi untuk materi pada hari ini kita akan menjelaskan pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan pada pemesinan bubut. Nah, oke, coba teman-teman semuanya di-scan RKPD-nya. Sudah Pak. Itu ada tugasnya sedikit ya. Coba dilihat tugasnya apa. Oke, di situ kalian dalam KPD di situ kalian akan merangkum materi yang nantinya akan Bapak tayangkan videonya pada pertemuan kali ini sebelum kita ke materi yang paling dalam. Oke, ini videonya ya. Sepertinya ada kendala pada speakernya. Mungkin nanti kalian bisa foto aja ini untuk barcode videonya. Keduanya bisa difoto, disimpan. Nanti mungkin untuk akan belajar kalian di rumah untuk belajar materinya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk membuat semua peserta didik itu dapat menelaah berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut. Lalu yang kedua, bisa memilih atau menentukan pekerjaan apa aja yang bisa dikerjakan pada pemesinan bubut atau sesuai dengan proyeknya nanti yang ditentukan oleh klien atau dari dosen atau guru yang telah ditentukan nantinya. Oke, mengulang pengertian mesin bubut yang kemarin. Pengertian mesin bubut yaitu adalah salah satu metal casting machine yang di mana menggerakkan sumbu utama yang
benda kerja dicekam dan berputar pada sumbunya. Sedangkan alat potong cutting tool kemarin sudah dijelaskan untuk alat potongnya apa saja untuk pekerjaannya. Pada hari ini kita akan jelaskan. Lalu bergerak memotong sepanjang benda kerja sehingga akan membentuk geral. Nah, perbedaan untuk mesin bubut sama mesin press. Untuk mesin bubut sendiri itu yang bergerak berputar adalah benda kerjanya. Nah, untuk mesin press sendiri itu bergerak adalah cutting toolnya atau sumbu apa namanya alat potongnya. Oke, yang pertama nanti ada jenis pekerjaan membubut lurus, yang kedua ada membubut eksentris, yang ketiga membubut alur, yang keempat memotong benda kerja, yang kelima mengebor, yang keenam ada membubut profil, lalu yang ketujuh ada membubut dalam atau boring, lalu yang kedelapan mengkartel, yang kesembilan membubut tirus, dan yang kesepuluh membubut kulir. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan itu tadi pengertiannya apa saja akan kita jelaskan. Yang pertama ada membubut lurus. Apa itu membubut lurus? Membubut lurus merupakan pekerjaan yang dimana untuk meratakan permukaan yang tidak rata. Untuk diameter benda kerja biasanya diameter yang belum sesuai dengan keinginan, kita bisa melakukannya dengan membubut lurus. Untuk menggunakan itu kita menggunakan kecepatannya sekitar 200 sampai 600 rpm. Itu biasanya sesuai bahannya. Yang pertama yang 200 sampai 600 rpm tersebut menggunakan bahan baja, yang sekitar 600 sampai 1000 rpm itu menggunakan bahan aluminium. Nah, untuk cara membubut lurus ini sendiri ada dua cara. Yang pertama ada membubut memanjang atau sejajar. Lalu yang kedua ada membubut permukaan atau rata atau facing. Nah, untuk perbedaan kedua tersebut adalah misalkan di sini adalah sumbu putarnya atau benda kerja dicekam di sini. Nah, yang pertama membubut panjang atau rata itu membubut panjang, sejajar biasanya membubut ke samping sini. Itu membubut rata panjang ke samping. Lalu yang kedua ada membubut permukaan rata atau facing, biasanya dibubut bagian depan sini, dimakan ke depan, agar biasanya untuk memakan benda kerja tersebut untuk mengurangi panjang diameter benda kerja, yang dimana itu memakannya perlahan sesuai dengan diameter yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada membubut eksentrik. Apa itu membubut eksentrik? Membubut eksentrik merupakan sebuah poros yang dimana dikerjakan untuk membuat diameter yang berbeda posisi. Jadi untuk posisi diameter bulat ini dia berbeda, tidak sesuai. Jadi ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, tetapi di sini kita membuatnya untuk kedudukan center atau garisnya di tengah-tengah. Untuk center garis diameter ini tetap lurus di tengah-tengah. Jadi yang miring adalah samping sebelah sini. Terus begitu selanjutnya. Nah, untuk kecepatan membuat bubut eksentrik ini biasanya sekitar 100 sampai 300 rpm. Itu untuk material baja. Nah, sedangkan untuk material aluminium di sini menggunakan kecepatan putaran sekitar 300 rpm. Oke, yang selanjutnya ada membubut alur ya. Oke, apa itu membubut alur? Membubut alur sebuah proses di mana yang memiliki bertujuan untuk membuat pembebas antara proses penguliran atau bisa juga untuk tempat pemasangan snap ring. Nah, untuk kecepatan yang digunakan pembubutan alur ini sekitar 150 sampai 300 rpm. Itu tergantung kedalaman dan kelebaran alurnya. Jadi kalau misalkan alur semakin dalam ataupun alur semakin lebar, itu kecepatannya semakin lambat karena pemakanannya itu semakin banyak. Nah, untuk jenis-jenis alur itu ada yang A, ada alur sudut di sini, di samping sini.
Lalu yang kedua ada alur lebar. Jadi untuk alur lebar ada yang di B sini, dia alurnya lebar ke samping. Lalu ada alur sempit di sini. Nah, alur sempit ini juga bisa digunakan untuk pemuliran, untuk pembuatan kulir, pembebasan kulir ataupun untuk pemasangan netting. Dan juga ada alur akhir kulir seperti tadi yang dikasih tahu di sini, yang D. Di sini nantinya akan dibuat kulir kan, di sini akan ada akhir kulirnya. Lalu yang terakhir ada alur tusuk, dia berada di depan benda kerja membuat alurnya. Lalu yang keempat, memotong benda kerja. Nah, jadi memotong benda kerja pada mesin bubut merupakan proses permesinan yang digunakan untuk mengurangi ukuran atau mengubah bentuk benda kerja. Untuk menghilangkan material dari permukaan tersebut, biasanya kita menggunakan kecepatan pemotongan sekitar 250 dari 100 sampai 250 rpm. Itu dianjurkannya kecepatan rendah karena sangat rawan patah dan untuk pahatnya itu sangat bisa haus gitu. Jadi untuk pemakannya kan pemakan yang tebal untuk pemotongan benda kerja tersebut, jadi harus menggunakan RPM yang rendah. Oke, yang kelima ada mengebor. Jadi pembubutan yang selanjutnya ini prosesnya adalah mengebor. Itu digunakan untuk membuat lubang, yang dimana lubang tersebut berada pada benda kerja. Untuk pembuatan lubang ini biasanya untuk putaran yang digunakan atau kecepatan RPM yang digunakan tuh sekitar 100 sampai 300 rpm itu untuk material baja, 300 sampai 500 rpm untuk material aluminium. Jadi semakin besar diameter lubang benda kerja yang akan kita bor, itu menggunakan RPM yang semakin rendah agar kita bisa mencegah panas ataupun haus pada mata bor tersebut. Karena untuk pemakanannya akan makanan yang sangat banyak gitu kan. Jadi kita menggunakan pemakanan yang menggunakan menggunakan putaran yang lambat. Lalu untuk ini yang dari tadi saya jelaskan, untuk kecepatan tersebut dia tergantung dari material-material yang kita gunakan. Jadi kalau material baja itu material yang keras, kita menggunakan kecepatan yang rendah. Tapi kalau misalkan materialnya aluminium atau yang lembut, kita menggunakan kecepatan yang cepat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini ada membubut profil. Membubut profil di sini menghasilkan berbagai macam bentuk profil produk. Biasanya pada produk seperti pegangan pada ukiran ataupun biasanya ada pada benda-benda seperti ini. Nah, proses pembubutan ini bisa dilakukan manual ataupun secara untuk pembubutan ini bisa secara manual menggunakan eretan secara bersamaan atau simultan, dapat juga menggunakan pahat profil. Oke, jadi untuk pembubutan profil ini bisa menggunakan pahat manual atau pahat rata kanan seperti ini. Lalu untuk bisa juga menggunakan pahat yang sudah dibentuk, membentuk profil bulatan seperti ini. Jadi untuk pemakanannya bisa langsung sesuai dengan profil yang kita inginkan dengan pahat tersebut. Perbedaannya di sini sangat berbeda ya. Untuk menentukan ini kita harus menentukan diameternya terlebih dahulu. Tapi untuk pahat yang profil ini sudah sesuai gitu profilnya atau lingkarannya kita inginkan. Jadi tinggal kita sesuaikan untuk profil yang kita inginkan ini. Lalu yang selanjutnya ada membubut boring atau membubut dalam. Nah, perbedaan dari membubut sebelumnya, tadi yang pertama adalah membubut rata atau poros. Yang pertama itu racing. Nah, untuk perbedaan membubut ini dia dilakukan pada dalam benda kerja. Nah, untuk yang pembubutan rata tadi dilakukan pada luar benda kerja. Biasanya untuk pekerjaan ini dilakukan pada saat pengeboran
Untuk pengukuran biasanya diameter yang kita inginkan sekitar misalkan 50 mm. Tapi untuk diameternya kita kurang, kita membuat baru pengukuran tersebut sekitar 40 mm, kita kurang lebar berarti kan untuk lubang tersebut. Jadi kita bisa melakukan pembubutan dalam atau boring ini untuk melebarkan diameter lubang yang kita kerjakan tadi, seperti itu. Lalu mata bornya juga biasanya menggunakan untuk mata pisaunya bisa menggunakan mata pisau rata kanan ataupun rata kiri. Untuk kecepatan yang kita gunakan pada pembubutan dalam atau boring itu sekitar 100 sampai 400 rpm, tergantung dari materialnya juga ya, dan diameter lubangnya. Seperti yang pembubutan atau pengukuran tadi, diameter lubang makin besar, kita juga untuk boringnya juga kecepatannya semakin rendah seperti itu. Dan material-materialnya juga tergantung seperti sebelumnya tadi. Nah, lanjut yang terdelapan itu ada pekerjaan mengkartel. Nah, untuk mengkartel itu merupakan pembuatan rigi-rigi yang dimana berada pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tersebut tidak licin. Kecepatan yang digunakan sekitar 50 sampai 100 rpm. Sesuai yang tadi material baja dia lambat. Lalu 100 sampai 200 rpm itu untuk material aluminium. Jadi pada benda kerja tersebut biasanya di sebelah sini nih, berigi-rigi agar kita memegang benda kerja tersebut tidak licin seperti itu. Biasanya mungkin ada pada alat seperti kunci ring atau kunci apa ya? Saya lupa. Seperti itu ada bagian yang dipegang itu sudah dikartel agar tidak licin pada saat pemutaran baut. Nah, yang selanjutnya ada membubut tirus. Nah, pembubutan ini kita menghasilkan benda yang dimana memiliki permukaan yang berbentuk tirus atau sudut miring gitu. Nah, pada kecepatan putaran pembubutan tirus ini sekitar 200 sampai 600 rpm dan sesuai kemiringannya juga. Bagaimana cara pembubutan tirus ini? Biasanya kita pada benda kerja sudah lurus. Nah, untuk tempat pahat ini kita putar sesuai derajat yang kita inginkan. Lalu yang kita gerakkan bukan pada putaran meja kerja yang sebelah sini, yang biasanya lurus yang maju ke depan ataupun samping kiri kanan itu bukan, tetapi yang ada pada dudukan pahat yang kecil ini. Kita dorong maju, itu akan membuat tirus yang sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Lalu untuk untuk ini rumusnya, yang A itu biasanya diameter sudut putaran datar atas. Ini tidak saya cantumkan ya untuk penjelasan perhitungannya. Mungkin besok akan Bapak cantumkan untuk perhitungannya. Oke, lanjut dulu. Oke, yang selanjutnya ada membubut ulir. Nah, untuk membubut ulir merupakan suatu garis atau alur pada profil yang dibuat melingkar pada suatu poros yang tadinya sudah kita bubut halus ataupun bubut rata. Nah, biasanya itu melilit atau melingkar-lingkar pada silinder yang sudah kita ratakan. Untuk pembuatan ulir ini sekitar 50 sampai 150 rpm, seperti itu. Nah, jenis-jenis ulir itu ada berapa? Yang pertama ada ulir segitiga, yang kedua ada ulir segi empat, lalu ada ulir trapesium, dan selanjutnya ada ulir buttress, ulir bulat, dan itu tadi jenis-jenis ulirnya. Oke. Nah, ini biasanya pahat yang sering kita gunakan pada lab itu pahat ASS. Untuk kecepatan atau putaran yang kita gunakan sesuai dari materialnya. Seperti pada sini adalah
material pemakanan lurus ataupun seperti pembuatan tirus tadi. Misalkan low carbon steel itu sekitar 40 sampai 100 per menitnya. Lalu untuk yang sebelah sini itu ada kecepatan yang digunakan untuk membuat kulir. Jadi sesuai dengan benda kerjanya, materialnya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, Mas Bayu, salah satu pekerjaan mesin bubut apa Mas? Salah satu pekerjaan tadi ada membuat tirus Pak. Oke, buat terus ya. Selanjutnya Mas yang di belakang, Mas Yuda. Pak mau tanya Pak. Oke, gimana nanti? Bertanya, apa saja benda yang dibuat oleh pembuatan eksentrik? Eksentrik itu biasanya dibuat pada benda kerja yang berada di dalam mesin itu seperti apa ya? Saya lupa. Masih Bapak kurang paham juga ya untuk pekerjaan ini, biasanya untuk apa Bapak lupa. Nanti akan Bapak cari lagi materinya seperti apa, nanti akan Bapak jelaskan ulang pada pertemuan besok dengan sesuai nanti dengan kalian mempresentasikan tugas yang akan Bapak berikan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, tanya Pak. Gimana? Tadi kayaknya ada rumus, itu rumus untuk menghitung apa ya Pak? Oh, rumus di bagian mana ya? Yang 9 kayaknya. Nah itu Pak, itu cara menghitungnya gimana Pak kalau boleh tahu? Rumus ini? Ya. Rumus ini ya? Ini rumus untuk pembuatan tirusnya. Jadi pada pembuatan tirus ini kita akan menentukan terlebih dahulu pada besar putaran eretan atas. Besarnya berapa pada eretan yang atas? Eretan atasnya yang ini, tirus yang besar. Oke, sorry. Yang pertama itu sudut putarannya yang ini. Lalu yang kedua yang D besar ini diameter benda kerja yang paling besar. Lalu dikurang sama D kecil atau diameter kecil benda kerja. Lalu setelah itu dibagi 2 kali P atau panjang benda yang akan ditiris itu tadi, seperti itu. Jadi nanti akan muncul hasilnya berapa derajat yang akan kita gunakan pada kemiringan ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pertanyaan Pak, Ya, gimana? untuk pembuatan itu apakah bisa menggunakan ratakan atau bagian lain? Untuk tirus tuh bisa menggunakan rata kanan, bisa menggunakan rata kiri, atau biasanya kalau posisi tirusnya dia terlebih dahulu posisinya seperti apa. Misalkan posisi tirus kita ke samping, besarnya ke samping kiri, kita menggunakan pahatnya ke rata kiri. Tapi kalau misalkan tirus kita melebarnya ke kanan, kita bisa menggunakan pahat rata kanan seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, ini Bapak ada tugas untuk kalian nanti dikerjakan di rumah. Saya bagi kelompoknya. Yang pertama ada kelompok 1 itu ada Alexander, Fahmi, Alexander, Andreas, Fahmi, Bayu dan Wildan, itu untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2 ada M. Akil, ada Nabil, ada Musid, Noval, sama Gabriel. Lalu yang kelompok 3 itu ada Ade Fajar, Chandra, Kevin, Ryan Esa. Dan kelompok 4 ada Farul, Adinanto, Rian, dan Octavian. Nah, apa tugas kalian di sini untuk kalian kerjakan di rumah? Ada sedikit
tugas kalian. Oke, tugas kalian adalah permasalahan ya, sebuah permasalahan yang akan kalian pecahkan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nih, alat potong yang kita miliki itu tidak tersedia sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi semua alat potong itu kita harus menentukan. Jadi menggunakan alat potong apa saja, kalian analisis, dan setelah itu kalian satu pekerjaan nih, misalkan membuat apa gitu, tidak ada alat potongnya, jadi kita bisa inisiatif menggunakan alat potong apa seperti itu. Lalu yang kedua, hasil pembubutan tidak rata atau diameter yang tidak sesuai dan bergelombang. Nah, itu permasalahannya apa? Kalian ketahui terlebih dahulu dan cari solusinya seperti apa, biar untuk pembubutan tersebut bisa rata kembali dan diameternya sesuai dan tidak bergelombang lagi seperti itu. Oke, mungkin nih untuk tugasnya sesuai kelompoknya yang bisa di foto aja mungkin biar tidak lupa seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini ada pada benda kerja, pada jenis pekerjaan pada pemesinan bubut itu, memerlukan keterampilan yang dimana harus menggunakan pengetahuan khusus dan pengaturan mesin bubut yang sesuai. Jadi pada pembuatan benda kerja kita harus terampil dan berhati-hati, ekstra hati-hati agar sesuai dengan yang kita inginkan. Pemilihan part yang sesuai dan pengaturan kecepatan putaran yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal dan benda kerja yang bagus. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini mungkin hanya segitu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Jika kalian misalkan ingin mengetahui apa aja alat potong dan cara mengerjakan gimana, mungkin bisa lihat turun ke lab bawah pada permesinan, bisa tanya-tanya pada Pak Imam gimana caranya, mungkin bisa dijelaskan pada beliau gitu kan. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Tugas tersebut yang tadi saya berikan, untuk hasilnya jangan lupa dimasukkan ke dalam PPT dan dikerjakan secara berkelompok, jangan mandiri, karena itu tugas kelompok. Untuk datanya mungkin bisa minggu besok kita akan presentasi bersama, dan sebagai hasil akhirnya bisa dibuat ke dalam proposal atau laporan. Oke, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.